warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jelas nggak suaranya? Maha, jelas. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para akhwat, para ummahat, para wanita muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala. Dan kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bercanda boleh saja tetapi ada aturannya. Ini berkaitan dengan adab-adab ketika kita bercanda. Yang pertama, beliau mengatakan di samping bercanda itu perkara yang hukumnya apa bercanda, Umar? Boleh tapi ada adab-adabnya. Karena ada hadis juga dalam riwayat Tirmidzi, yang hadis ini dicatat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Rasulullah bersabda, la tumazih akhaka, jangan engkau mencandai saudaramu. Tapi yang dimaksud di sini kalau bercandanya keluar dari adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Maka bercanda itu hukumnya mubah atau boleh kalau disertai dengan adab-adab yang Rasulullah ajarkan. Tapi kalau ternyata bercandanya di luar adab-adab ini, maka bercandanya menjadi terlarang dan hukumnya bisa jatuh ke dalam dosa. Beliau sebutkan apa saja itu adab-adab di dalam bercanda. Yang pertama, tidak bercanda secara berlebihan. Artinya bercanda itu ada porsinya. Maka nggak boleh seseorang seharian hidupnya bercanda saja. Nggak pernah serius. Yang lebih parah lagi, kalau ada pengajian, isinya cuma bercanda, lucu-lucuan. Terus apa bedanya dengan pelawak? Kalau cuma ngajinya ketawa dari awal sampai akhir. Makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah menjelaskan bercanda dalam pengajian itu diibaratkan seperti garam dalam makanan.
garam dalam makanan. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan. Kalau berlebihan jadinya apa? Keasinan. Kalau tidak ada bercanda sama sekali, jadinya hamba. Kita lihat Islam selalu ada di tengah-tengah. Maka boleh bercanda di pengajian pun, tapi lihat ada porsinya. Porsinya itu tidak berlebihan. Kata beliau terkait canda yang melampaui batas, karena selain menyebabkan kerasnya hati, hal itu menjatuhkan martabat kewibawaan dan kehormatan kita di hadapan orang lain. Jadi bercanda berlebihan itu adalah selalu dilakukan, atau bahkan bercandanya sampai membuat orang ini meninggalkan perintah-perintah Allah. Hidupnya seharian bercanda aja. Dia sampai nggak sholat 5 waktu, dia sampai tidak baca Al-Quran, dia sampai nggak mau duduk di majelis ilmu, karena senangnya apa? Bercanda saja. Maka yang seperti ini porsi bercandanya dilarang karena berlebihan. Nah ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Oh lupa dalilnya Umar. Kenapa kita dilarang untuk bercanda secara berlebihan? Ya, karena itu akan menyebabkan seseorang banyak tertawa. Sementara Rasulullah melarang kita untuk banyak tertawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Rasulullah SAW bersabda, la tukthiru ad-dhahik fa inna kathratat dhahiki tumitul qalba. Kata Rasulullah, jangan kalian terlalu banyak tertawa. Kenapa? Karena tertawa itu bisa menyebabkan hatinya mati. Bukan keras lagi umahat, tapi mematikan hati. Terus kalau ketemu harus mesem gitu? Bukan. Bedakan ketawa dengan senyum. Apa bedanya? Apa bedanya ketawa dengan senyum? Hah? Kalau ketawa, kalau ketawa ada suaranya. Walaupun dia tahan-tahan kan ada suara. Makanya itu batalin sholat. Tapi kalau senyum nggak ada suara. Mahat kalau senyum ada suara nggak? Enggak kan? Nah, maka beda. Kalau kita ketemu saudari muslimah kita ya kita senyum. Karena itu bagian dari sedekah. Bahkan anjurannya seperti itu. Tapi kalau ketawa itu tidak diperbolehkan berlebihan atau bahkan banyak tertawa. Karena itu bisa mematikan hati kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebabnya umahat orang kalau banyak bercanda, sering ketawa, maka lama kelamaan hatinya mati. Orang kalau hatinya mati, akhirnya apa efeknya? Dia nggak pernah zikir kepada Allah. Karena sudah senangnya ya bercanda.
Akhirnya kalau suruh zikir kepada Allah nggak paham, nggak bisa dia lakukan. Yang kedua, kalau dia hatinya sudah mati, maka dia susah melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini sebab yang bisa mematikan hati, banyak bercanda, banyak ketawa, yang itu menyebabkan hati seseorang menjadi mati. Yang kedua, tidak mencandai orang yang tidak suka bercanda. Nah, ini berarti umat, kalau tadi kan porsinya, kalau yang kedua ini apa? Nah, apa yang kita lihat dalam bercanda? Nah, situasi dan kondisi. Kita lihat, ini kita bercanda sama siapa? Jangan semuanya kita anggap bisa diajak bercanda. Misal ini, ya, ada orang yang begitu kita anggap, kita segani lah, ya. Misalnya, ya, siapa yang Umahat segani? Menteri perempuan tuh ada, ya. Katakanlah lah Ibu Menteri gitu ya. Ibu Menteri lewat perumahan Taman Sentosa ini, ya. Tiba-tiba Umahat pengen ajak bercanda. Ibu Menteri itu langsung Umahat peluk dari belakang. Maka ini tidak pas karena dia seorang yang disegani. Walaupun mungkin dulu temannya Umahat, tapi kan tetap aja dia jaga apa? Jaga image dong, menteri. Siapa kamu peluk-peluk saya? Nah, maka kita lihat situasi dan kondisinya. Makanya kata beliau, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang suka bercanda, tapi ada juga yang tidak suka bercanda. Orang yang seperti itu selalu serius menyikapi setiap ucapan atau perbuatan. Sama sekali tidak suka dengan canda kita. Bercanda dengan orang seperti ini menimbulkan akibat buruk. Maka sepatutnya kita tidak bercanda selain dengan orang yang dapat menerima canda kita. Jadi umahat harus paham ya. Walaupun dia sahabat kita, teman kita, kerabat kita, lihat dulu ini respon orang ini gimana kalau dia diajak bercanda. Kalau dia orang yang memang biasa serius dan kita nggak pernah lihat dia bercanda yang seperti ini, maka jangan mencandainya. Ya, contoh dalam hadis riwayat Tirmidzi atau riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW pernah melihat dua istri beliau saling lemparan tepung ya kalau zaman kita. Kalau tepung kan wah, adonan gitu. Itu dilakukan oleh Aisyah kepada Saudah. Jadi Aisyah melempari wajahnya Saudah dengan tepung. Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah bilang, balas lagi wahai Saudah ke wajah Aisyah. Maka dibalaslah sama Saudah ke wajahnya Aisyah.
Tiba-tiba sedang bercanda seperti itu, tiba-tiba Umar kedengaran suaranya. Umar datang, tapi belum muncul orangnya, cuma suaranya sudah kedengaran. Umar sedang mencari-cari anaknya Abdullah. Umar suaranya kan lantang. Dari jauh dan teriak, "Ya Abdullah, ya Abdullah." Kedengaran itu. Rasulullah dengar, kemudian juga Aisyah dan Saudah dengar. Rasulullah tahu Umar ini orang yang memang nggak biasa ngelihat diajak bercanda seperti itu. Akhirnya Rasulullah bilang kepada kedua istrinya, "Faghsil wujuhakuna," atau "faghsila wujuhakum." Cuci sekarang wajah-wajah kalian. Lihat, Rasulullah saja tahu itu karakternya Umar, ya, orang yang memang nggak bisa untuk diajak bercanda karena Rasulullah segan kepada Umar. Jadi kalau Ummahat melihat ada orang yang Ummahat segani, maka lihat, jangan mudah diajak bercanda. Nah, ini adab yang kedua, lihat sikon, siapa orang yang kita ajak bercanda tersebut. Yang ketiga, tidak bercanda dalam perkara-perkara serius. Nah, ini masuknya kemana juga? Situasi dan kondisi. Kita lihat sikonnya. Kalau itu lagi kondisi yang memang sedang serius, maka nggak layak untuk bercanda. Kapan itu? Misalnya ketika berhadapan dengan penguasa, ketika berada di majelis ilmu, ketika berada di depan hakim di pengadilan, ketika memberikan persaksian, termasuk ketika mengucapkan talak, mengucapkan kata cerai. Termasuk juga nggak boleh dijadikan bercanda ummahat masalah hulu. Apa artinya hulu? Minta cerai kepada suami. Ya, itu namanya hulu, nggak boleh dijadikan bercanda. Ada seorang perempuan WA suaminya, "Wahai suamiku, ceraikan saya dong." WK WK WK, nggak boleh. Ya, walau dan itu ya bisa jadi jatuh kalau suaminya respon, "Ya udah, saya cerai kamu." Oh, jatuh itu talak. Ya, makanya suami juga nggak boleh menjadikan kata-kata cerai itu sebagai bahan candaan. Karena mayoritas ulama mengatakan walaupun diucapkan bercanda tetap jatuh talaknya. Kalau yang diucapkan suami kata-kata cerai yang jelas, "Saya ceraikan kamu, saya talak kamu." Walaupun suami nggak punya niat, tetap jatuh talaknya. Karena talak itu kalau diucapkan kata-katanya jelas, walaupun nggak ada niat, maka tetap jatuh talaknya. Suami WA istrinya, "Istriku, saya ceraikan kamu ya." Hehehe, jatuh talaknya. Ya, karena kalau lafaznya jelas, walaupun nggak ada niat, jatuh talak. Beda dengan kata-kata talak kalau kata-katanya itu kiasan. Kalau kata-katanya kiasan baru harus ada niat. Contoh, suami bilang ke istrinya, "Pulang sana ke rumah orang tuamu." Itu kata kiasan. Maka harus ada niat suaminya. Suaminya ketika mengatakan, "Sana pulang ke rumah orang tuamu," dia niat menceraikan atau tidak?
Kalau dia niat menceraikan, maka jatuh talaknya. Atau suami bilang, pulang sana ke rumahmu lagi. Maka ini harus ada niat. Nah ini bedanya antara kata talak diucapkan dengan jelas, kata-katanya, saya cerai kamu, saya talak kamu, itu jatuh talaknya walaupun tidak ada niat. Tapi kalau kata-kata cerainya itu berupa kata kiasan, maka itu baru jatuh kapan? Kalau ada niat dari orang yang mengucapkan. Maka ini nggak pas mengucapkan kata talak sebagai bahan candaan. Apalagi contohnya seseorang habis di PHK, diajak bercanda. Gimana bercandanya? Enak ya kamu dapat libur panjang. Ya, padahal habis di PHK. Itu akan menimbulkan apa? Permusuhan. Ya. Apalagi ada orang baru ditinggal wafat anaknya, diajak bercanda. Alhamdulillah ya, anak kamu meninggal, ngurangin jatah. Ya, yang seperti ini tidak boleh dijadikan bahan candaan karena dalam perkara-perkara yang serius. Nah, ini sama ini. Yang ketiga, yaitu tidak bercanda dalam perkara-perkara serius, berarti kita melihat apa? Situasi dan kondisinya. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara haram saat bercanda. Kenapa bercanda itu menjadi haram? Ketika di dalamnya ada unsur yang diharamkan oleh syariat. Ketika di dalam, nah kalau ini berarti dari sisi apa Umahat? Dari sisi konten candaannya. Kalau yang pertama kan porsinya, yang kedua dan ketiga situasi dan kondisi. Yang ketiga, yang keempat baru konten yang dibercandakannya tuh. Isinya apa itu candaannya? Maka kalau dia isinya terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan, maka bercandanya juga menjadi haram. Apa saja itu konten candaan yang bisa menjadikan bercanda itu hukumnya haram. Yang pertama kata beliau, menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Jadi nakut-nakutin seorang muslim ketika bercanda. Misalnya apa? Nah ini banyak ya dilakukan anak-anak. Memakai topeng khusus untuk menakut-nakuti orang lain. Misalnya sengaja lampunya dimatiin. Ya. Atau juga mengejutkan dia dari belakang, dijorokin ke kali. Ini nakut-nakuti. Maka yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Termasuk umat nakut-nakutin pakai pistol. Walaupun bercanda tuh. Dia bawa pistol, kemudian dia tempelin ke jidat apa? Ini dahi ya, dahi istrinya. Wahai istriku, saya tembak kamu. Padahal bercanda tetap aja haram hukumnya. Gak boleh bercanda, tapi ada unsur apa? Menakut-nakuti. Kita lihat dalilnya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi,
Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, la ya'khudhu ahadukum asa akhihi la'iban au jaddan, faman akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda atau sungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang ngambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Karena itu akan menakut-nakuti. Nah, sebagian ulama mengatakan sebab Rasulullah mengucapkan hadis ini karena ada sahabat yang ngumpetin tongkat sahabat yang lain. Ini dalam keadaan safar mau perang. Tongkatnya ada sebagian riwayat yang mengatakan panahnya. Jadi diumpetin, kan lagi pada tidur tuh. Karena kecapean kan, safar yang begitu panjang, ada yang iseng panah atau tongkatnya sahabat ini disembunyikan. Maka menakut-nakuti. Karena dalam keadaan perang apa? Harus siaga terus kan senjata. Makanya ummahat nggak boleh diumpetin nikob ummahat yang lain. Ya, nggak boleh diumpetin kaos kaki ummahat yang lain. Karena itu unsur yang terpenting. Dia akan ketakutan tuh. Kalau itu sampai hilang. Nah sama nih sahabat, senjatanya diumpetin. Maka Rasulullah bersabda dengan hadis. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ini juga salah seorang sahabat tertidur. Datanglah seseorang lalu mengambil tali dan menyembunyikannya. Maka sahabat yang tidur tadi ketika bangun, loh mana tali saya? Dia ketakutan karena talinya hilang. Maka Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawi'a muslimah. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Ya, termasuk ummahat, ya, anaknya jangan ditakut-takutin walaupun niatnya bercanda. Anaknya dibawain besi, kemudian diancam mau dipukul, walaupun bercanda nggak boleh, walaupun niatnya apa? Bercanda. Apalagi anaknya masih kecil, buat dia ketakutan. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Ketika bercandanya apa? Kontennya nakut-nakuti. Atau ummahat sengaja pengen nakut-nakutin anaknya supaya dianggap lucu. Ummahat pakai baju putih, jilbabnya dibuka, kemudian pakai apa tuh? Kalau make up malam itu, ya, bedak-bedak itu, ya. Niatnya bercanda sama anaknya, tapi itu dilarang karena menakut-nakuti. Orang itu kan kalau dalam keadaan kaget, itu responnya bisa sampai jantungan. Apalagi orang yang punya penyakit jantung. Makanya dilarang sama Rasul. Bercanda tapi kontennya dalam rangka menakut-nakuti saudaranya. Nah ini yang keempat, menjauhi perkara yang haram saat bercanda
Apa itu perkara yang haram? Yang pertama, ada unsur menakut-nakuti. Maka menakut-nakuti dalam bercanda itu dilarang. Yang kedua, unsurnya yang menjadikan bercanda itu jadi haram, di dalam candaannya ada unsur dusta atau kebohongan. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang bercanda, tapi ada unsur apa? Bohong. Ya. Apa contohnya? Kita lihat Rasulullah SAW menjamin orang yang dia meninggalkan bohong dalam candaannya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Kata Rasulullah SAW, aku menjamin surga. Aku menjamin berupa sebuah taman di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat. Maksudnya debat kusir. Debat kusir itu bukan berdasarkan dalil, tapi hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal logika saja. Apalagi itu termasuk masalah agama. Kemudian juga Rasulullah menjamin sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda. Dan Rasulullah pun menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Ini dalil Rasulullah SAW menjamin orang yang meninggalkan dusta walaupun dia dalam keadaan bercanda. Dalil yang kedua, Rasulullah selalu mencontohkan kalau beliau bercanda, beliau nggak pernah dusta. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, ini ketika ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, engkau seringkali mengajak kami bercanda. Kata Rasulullah, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa." Kata Rasulullah, iya, sesungguhnya aku juga bercanda. Namun aku ketika bercanda hanya mengatakan yang benar saja. Nah, ini banyak sekali yang melanggarnya hari ini. Mereka supaya lucu, akhirnya buat cerita-cerita bohong. Apalagi stand up comedy ya. Dia bisa tuh cerita-cerita bohong yang kayaknya itu nggak kejadian nyata. Tapi supaya orang ketawa, akhirnya dia apa? Membohongi para audiensnya. Makanya Rasulullah ancam orang yang ketika bercanda, dia dusta dan bohong. Dalam hadis yang diriwayatkan, sepertinya salah riwayatnya ini. Di buku itu riwayat Imam Ahmad ya. Iya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah ancam orang yang
bercanda tapi isi candaannya bohong dan dusta. Kata Rasulullah, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi, dan Imam Ahmad mensahihkan hadis ini, Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini. Kata Rasulullah, celakalah seseorang yang bicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Sampai Rasulullah berkata, celakalah dia, celakalah dia. Ini kan namanya ada apa? Taukid, penegasan. Rasulullah yang pertama mengatakan wailun, celaka, sampai 3 kali kan, berarti di akhirnya Rasulullah mengatakan wailun lahu, wailun lahu. Celakalah orang yang bicara dusta untuk membuat orang lain tertawa, celakalah dia, celakalah dia. Maka Rasulullah mengancam ini orang yang bercanda tapi di dalamnya ada unsur kebohongan dan dusta. Ini yang kedua, bercanda kalau kontennya apa? Ada kebohongan dan kedustaan, maka bercandanya menjadi haram. Unsur yang ketiga, konten candaan yang membuat seseorang bercandanya menjadi haram. Yang ketiga, isi candaan tersebut melecehkan kelompok tertentu. Misalnya apa? Apakah ini tidak harus kelompok ya? Apakah orang tertentu dia lecehkan? Walaupun niatnya bercanda. Apalagi orang miskin dijadiin bahan candaan. Dibilang goblok lagi. Ya, dibilang tolol lah. Yang seperti ini nggak layak. Apalagi itu diucapkan oleh orang yang dia kenal banyak oleh masyarakat. Kemudian dia cari pembenaran lagi dengan mengatakan, oh itu mah sudah biasa di komunitas saya. Bagaimana seseorang mengucapkan kata-kata yang gak layak seperti itu, walaupun niatnya candaan? Ya, mohon maaf ya, misalnya katanya tadi goblok, tolol, bego, ya, itu kan melecehkan orang lain dan orang lain pasti akan tersinggung. Walaupun orang yang mengucapkan nganggapnya apa? Bercanda. Coba tanya orang yang ngucapin begitu. Kalau anaknya ngucapin begitu ke dia, kira-kira gimana perasaannya? Ya sakit hati, ya sama lah. Orang diucapkan seperti itu juga sakit hati. Makanya nggak boleh kata-kata yang dikeluarkan dalam candaan itu kata-kata berupa apa? Melecehkan, merendahkan, menghina, mencela. Walaupun tadi dianggap sebagai candaan. Maka yang seperti ini bercandanya menjadi apa? Menjadi haram hukumnya, bahkan bisa jadi dosa besar. Kenapa dosa besar, Ustaz? Karena ada hadisnya kan? Kata Rasulullah, sibabul muslim fusukun. Mencela, mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Kefasikan itu apa artinya, Umahat? Dosa besar. Karena tidaklah seseorang disebut sebagai orang fasik kecuali dia jatuh dalam apa? Dosa besar. Maka enggak layak seseorang
menjadikan pelecehannya kepada orang lain, penghinaannya kepada orang lain, caci makinya kepada orang lain itu dianggap sebagai candaan. Candaan yang seperti ini hukumnya haram, bahkan bisa jatuh dalam dosa besar. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Jelas sekali ini ayat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan kalian merendahkan sekumpulan yang lain. Atau janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan orang yang lain. Janganlah pula wanita-wanita muslimah merendahkan wanita muslimah yang lainnya. Apa kata Allah? Karena bisa jadi orang yang kalian hina, orang yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada kalian yang menghina. Orang yang mencaci maki, melecehkan orang lain, bisa jadi dia lebih buruk daripada orang yang dia lecehkan. Makanya Allah ingatkan ini, gak boleh menghinakan orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, apalagi itu orang miskin. Orang yang dia cari nafkah, bukan malah diledeki, direndahkan di hadapan orang banyak. Yang seperti ini tidak layak, apalagi itu dilakukan oleh tokoh masyarakat, dai lagi, yang katanya ngajak orang pada kebaikan, kok bahasanya seperti itu. Bahkan dia punya gelar Gus lagi, Kiai lagi, Ustadz lagi. Tapi ketika mengisi ceramahnya, isinya apa? Kontennya melecehkan orang lain. Walaupun tadi bentuknya apa? Candaan. Yang seperti ini jatuh dalam dosa besar. Sampai Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, janganlah kalian memberikan julukan-julukan yang itu merupakan ejekan kepada orang tersebut. Nah ini umat, nggak boleh berikan julukan-julukan buruk atau memanggil nama teman kita dengan panggilan yang dia nggak suka dengan itu. Walaupun orang sudah banyak manggilnya. Jadi nggak boleh mentang-mentang dia gendut dipanggil gendut, ya, botak, ya. Yang seperti ini haram hukumnya. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil nama saudara muslim, saudari muslimah kalian yang itu sebagai bahan ejekan untuknya. Maka yang seperti ini juga, walaupun niatnya bercanda kan, biasanya kan, panggil temennya dengan panggilan-panggilan yang supaya lucu, ya. Tapi ternyata di situ ada unsur apa? Melecehkan, merendahkan, menghina. Nah ini konten yang ketiga, jadi haram hukumnya bercanda ketika di dalamnya ada unsur apa? Melecehkan, merendahkan, dan juga menghina.
Ini unsur yang ketiga. Yang keempat, unsur yang bisa menjadikan bercanda seseorang itu jadi haram kalau kontennya menuduh manusia dan berdusta atas mereka. Seperti seseorang bercanda dengan sahabatnya, lalu mencela, menuduh, dan mensifatinya dengan perbuatan keji. Apa contohnya? Ada kan ke temannya, hai anak zina. Alhamdulillah. Ya, yang seperti ini terjadi kan di masyarakat kita. Ya, atau mungkin dia panggil perempuan lain dengan hai pezina, hai pelacur. Kalau dulu zaman saya kecil saya sering dengarnya hai perek. Perek itu apa sih? Ya, pelacur kan maksudnya. Ya, yang seperti ini dijadikan bahan candaan. Sama saja dia nuduh orang itu sebagai pezina. Bahkan dalam hukum Islam ini namanya al-qadhf. Tahu al-qadhf, menuduh laki-laki beriman atau perempuan beriman melakukan zina dan dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Yang seperti ini kata Allah, fajliduhum samanina jalda. Hukuman pidananya dalam Islam, dia layak dicambuk 80 kali. Karena dia nuduh itu. Saudara muslim, saudari muslimahnya dia panggil, hai pezina. Maka yang seperti ini nuduh saudara muslim dan saudari muslimah melakukan zina, dia harus datengin 4 orang saksi. Kalau dia nggak bisa, maka dia yang dicambuk 80 kali. Oh, ini hukuman qazaf itu luar biasa. Umat baca dalam surah An-Nur, kalau tidak salah ayat 5 atau 6. Ada 3 tuh hukuman bagi orang yang melakukan qazaf, nuduh saudara muslim, saudari muslimahnya melakukan zina dan dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Setelah dicambuk kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang yang nuduh saudara-saudari beriman melakukan zina dan dia nggak bisa datengin 4 orang saksi, selain dicambuk 80 kali, kata Allah, dan jangan kalian terima kesaksian mereka selama-lamanya. Lihat, kata Allah, orang yang sudah melakukan qazaf, kesaksiannya ditolak oleh syariat. Dia nggak sah kalau dijadikan saksi pernikahan. Dia nggak sah kalau dijadikan saksi dalam hutang piutang. Dia nggak sah kalau dijadikan saksi apalagi dalam masalah hukum pidana. Karena kenapa? Dia telah melakukan qazaf. Kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian terima kesaksian selama-lamanya orang yang telah berbuat qazaf tersebut sampai dia bertaubat kepada Allah. Dan di ujung ayat ini kata Allah, wa ulaika humul fasiqun. Mereka yang melakukan qazaf orang-orang yang fasik, yang jatuh dalam dosa besar. Maka ini nggak boleh candaannya isinya apa? Menuduh, atau bahasa kita mungkin memfitnah gitu ya. Tapi apalagi kalau fitnahnya tadi nuduh laki-laki beriman, perempuan beriman melakukan zina. Kemudian ya, yang kelima ya, kalau tadi yang keempat berarti apa? Konten
candaannya, menjauhi perkara-perkara yang haram di dalam bercanda yang itu bisa menjadikan bercandanya menjadi haram. Apa saja tadi konten yang diharamkan? Menakuti. Yang kedua, berdusta, berbohong dalam candaannya. Yang ketiga, melecehkan orang lain, menghina, merendahkannya. Yang keempat, menuduh manusia dan berdusta atas mereka. Nah, ini berarti konten candaan yang harus dijauhi dan gak boleh dilakukan saat kita bercanda. Gak boleh ada konten ini ketika kita bercanda. Yang kelima, adab di dalam kita bercanda, kata beliau, menjauhi bercanda dengan perbuatan dan kata-kata yang buruk. Tadi ya, fenomenanya kan begitu. Ucapin kata-kata yang tidak layak. Kata-kata yang mengandung konotatif. Makanya Anda kalau mau mencontohkan saja, mohon maaf dulu. Goblok, bego, tolol, ya, termasuk otak miring, ya, apalagi candaan yang biasanya banyak muncul itu, ya, apalagi orgil, ya, orgil, dasar lo orgil. Ini kata-kata yang tidak layak, ya. Maka tidak sepatutnya seorang muslim dia mengucapkan kata-kata yang buruk ketika dia bercanda sekalipun. Ya, seperti halnya para sahabat dahulu bercanda dengan saling melempar buah semangka, yakni kulit semangka setelah memakan isinya. Adapun bercanda dengan kata-kata yang buruk, maka itu tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53. Kata Allah, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kata Allah, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadis yang mungkin lebih tepat juga dengan adab yang kelima ini, Rasulullah memerintahkan kita apa? Kalau berkata-kata apa? Kul khairan au liyas. Berkata yang baik atau kita diam. Lihat Rasulullah memerintahkan kita, kalau memang yang keluar dari mulut ini itu akan keluar kata-kata buruk, maka lebih baik diam. Makanya orang yang akalnya sehat, ummahat, dia itu berpikir dulu sebelum mengucapkan kata-kata. Tapi orang yang akalnya kurang sehat, ngomong dulu baru mikir. Nah, ini kurang sehat akalnya. Apalagi dia tahu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya. Kata Allah, afwan, dalam surah Qaf. Lupa ayat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tidaklah seseorang mengucapkan satu kalimat, satu kata, kecuali malaikat di sisi kanan dan kirinya sudah siap untuk mencatatnya. Makanya orang beriman senantiasa menjaga lisannya. Karena lisan ini paling berbahaya umat. Ya, dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal kan, kata Rasulullah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang akan diseret ke dalam neraka karena tergelincir lisannya? Ya, maka Rasulullah mengatakan kebanyakan orang yang masuk neraka justru karena dia tergelincir lisannya. Karena tadi walaupun niatnya bercanda, tapi tadi di dalamnya ada unsur kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang buat orang menjadi sakit hatinya. Maka yang seperti ini menjadi haram hukumnya kalau yang dia keluarkan kata-kata yang buruk tersebut. Nah, ini adab yang kelima berkaitan dengan adab bercanda. Yang keenam, adab di dalam bercanda, bercanda dengan orang yang membutuhkannya. Misalnya kaum wanita dan anak-anak. Demikian yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi pernah memanggilnya. Nabi pernah manggil Anas bin Malik dengan ucapan, ya, hadisnya, ya Zul Uzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Oh, ya Dzal Uzunain, wahai pemilik dua telinga. Ya. Tujuannya apa? Tujuan beliau saat bercanda dengan sahabat ini yang terkesan memiliki julukan demikian, padahal itu hanyalah bentuk permainan kata. Di sini ada unsur menghina nggak, Umar? Ada unsur menghina tidak? Nggak ada. Ya memang dia pemilik dua telinga. Kecuali yang diucapkan, kuping caplang. Baru itu ada unsur apa? Hinaan. Nah, coba Umahat cari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang Rasulullah kalau bercanda itu ada unsur hinaannya, ada unsur kebohongannya, ada unsur menfitnahnya, ada unsur melecehkan orang lainnya, pasti nggak ada. Makanya yang jadi petunjuk kita kalau bercanda ya Rasulullah, bukan tokoh agama. Nah, akhirnya kan begitu kan? Kalau ada tokoh masyarakat yang dia bercandanya tadi ada konten melecehkannya, berdustanya, akhirnya masyarakat awam jadiin itu dalil. Oh, itu ustadz itu aja begitu bercandanya. Padahal harusnya yang dijadikan panduan Rasulullah dalam bercanda. Gak bakal didapetin dalam unsur candaan Rasulullah terdapat konten-konten yang haram tadi. Ya, gak ada. Contoh misalnya dalam hadis riwayat Tirmidzi juga. Ya, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Pernah datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah, minta didoakan supaya masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah bersabda, Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya di surga itu gak ada nenek-nenek.
Rasulullah bohong atau tidak? Tidak. Makanya awalnya nenek-nenek itu pulang langsung nangis. Akhirnya Rasulullah utus kepada sahabatnya. Kata Rasulullah, sampaikan kepada nenek tersebut bahwa engkau akan masuk surga, tapi tidak seperti nenek-nenek. Atau engkau masuk surga bukan dalam keadaan jadi nenek-nenek. Lalu Rasulullah membawakan tuh dalilnya. Surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37 itu. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atsraba. Penghuni surga itu mereka dalam keadaan apa? Muda-mudi semua. Bahkan dalam hadis lain riwayat Tirmidzi juga usia penghuni surga itu sekitar salasah wa salasina sana. Sekitar 33 tahun saja. Itu usia penghuni surga itu kisarannya segitu kata Rasul. Tapi ummahat sudah nggak ada yang 33 tahun kan? Ya. Ternyata di surga 33 tahun usianya kisaran. Makanya Rasulullah nggak dusta. Karena memang benar nggak ada nenek-nenek di surga karena semuanya usianya masih muda. Makanya nggak pernah ada riwayat-riwayat yang menyebutkan konten-konten yang haram ini yang Rasulullah gunakan ketika bercanda. Nggak ada. Rasulullah kalau bercanda nggak ada unsur dusta dan kebohongan. Nggak ada unsur melecehkan orang lain. Nggak ada unsur menuduh, menfitnah orang lain. Nggak ada unsur menggunakan kata-kata yang buruk, kata-kata kotor. Nggak ada unsur juga menakut-nakuti ketika bercanda. Ya. Selesai ya, adab di dalam bercanda ini. Ada 6 saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi Anda cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Ustaz Afwan izin bertanya, apakah termasuk menyia-nyiakan waktu apabila main gadget seperti melihat YouTube, Instagram, dan lain-lain setelah selesai dari pekerjaan rumah, setelah mendengar kajian dan membaca Al-Quran? Mohon pencerahannya. Syukur. Iya, ini berkaitan dengan main gadget, nonton YouTube, main Instagram, ya. Apakah itu termasuk dalam perkara yang membuang-buang waktu? Ya. Yang pertama, Umahat, hukum asalnya, apakah itu bermain gadget? Hukum asalnya ya, hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak terdapat perkara yang diharapkan. Hanya saja bagi orang yang warok, tahu warok Umahat? Orang yang khawatir itu akan membahayakan kehidupan akhiratnya, maka lebih baik dia tinggalkan. Karena khawatir porsinya jadi berlebihan. Iya sih, kan pekerjaan rumah udah usah. Dengar kajian udah. Baca Quran udah. Boleh saja, tapi porsinya jangan berlebihan. Jangan dengar kajiannya cuma sekali sehari,
main gadgetnya 3 kali. Ya, ini namanya berlebihan. Karena banyak waktu yang justru dia buang. Yang harusnya itu bisa dia gunakan untuk apa? Untuk berzikir, baca Quran yang lebih banyak, atau menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Jadi sesuaikan porsinya, jangan berlebihan, dan tadi tidak ada unsur yang diharapkan dalam yang dia mainkan di dalam game tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang suka menyindir jika tidak sesuai dengan keinginannya dan menyindir menulis di sosmed dan dibungkus dengan dalil agar kelihatannya itu sahih, tapi di pojok topik suka nyindir, contoh tidak mau ngalah, mau menang sendiri kalau bicara dan lain-lainnya, atau menghakimi dengan cari popularitas, tapi mulai dengan adab tanbih padahal maksudnya nyindir. Apakah adab yang baik, Ustaz? Nah, ini berkaitan dengan memberikan nasihat tuh. Yang pertama, ketika kita memberikan nasihat, niatnya ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk nyakitin hati orang lain. Nah, ini niatnya diluruskan. Yang kedua, di dalam unsur nasihat tersebut bukan tujuannya merendahkan orang lain. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Maka nggak boleh seseorang nulis sesuatu di medsosnya, niatnya memang untuk menjatuhkan orang lain, ya nggak boleh. Ya, tapi kalau dia niatnya secara umum saja untuk jadi nasihat untuk semuanya, maka itu boleh. Dia nggak khususkan untuk orang tertentu. Ya, maka digarisbawahi, kalau nulisnya itu niatnya bukan untuk orang tertentu, person tertentu, tapi untuk secara umum saja. Dan bentuknya sindiran yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau niatnya untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila teman lama kita yang sudah murtad mengundang kita makan di rumahnya dan dia memelihara anjing di rumahnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, yang pertama berarti orang itu jadi agama apa setelah murtad? Apakah Nasrani atau Yahudi? Ya, kalau memang dia pindah agamanya masih agama ahlul kitab, maka boleh kita penuhi undangannya. Ahlul kitab itu apa? Yahudi atau Nasrani. Maka masih diperbolehkan. Tapi kalau yang undang kita itu agamanya selain ahlul kitab, maka yang seperti ini pendapat yang lebih kuat menurut sebagian ulama, nggak boleh datang memenuhi undangan, apakah itu makan di rumahnya. Karena ingat, sembelihan selain ahlul kitab itu sembelihannya menjadi haram atau bangkai. Ahlul kitab pun sebetulnya baru jadi halal kapan?
kalau dia sembelihnya baca basmalah. Tapi ulama masih membolehkan kalau itu ahlul kitab yang menyajikan makanannya. Walaupun yang lebih hati-hati, kalau makanannya berupa binatang sembelihan, maka lebih baik tidak dimakan. Karena kita nggak bisa pastikan dia nyembelihnya baca apa? Baca basmalah. Kecuali kita tahu dia belinya memang sama orang muslim. Maka boleh kita untuk memenuhi undangan makan di rumahnya. Ya. Adapun berkaitan dengan memelihara anjing, ini lebih kepada najis. Dan najis anjing itu yang disepakati ulama adalah air liurnya. Maka memang hati-hati kalau ke rumah orang yang di situ memelihara anjing, secara hukum asal tetap boleh untuk kita penuhi undangannya. Tapi tadi ya, kalau dia masih ahlul kita. Tapi kalau ternyata di situ ada anjingnya, berarti setelah pulang dari rumah itu harus ganti pakaiannya, dicuci bahkan 7 kali disertai dengan tanah. Ya, apalagi namanya anjing di dalam rumah, kecuali anjingnya di luar rumah. Kalau di dalam rumah sudah pasti dia akan jilat-jilatin semua yang ada di dalam rumah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gak ada lagi pertanyaannya? Hah? Oh, ada yang raise hand tuh. Silakan Umu yang raise hand. Silakan yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waktu saya kecil, kalau saya cegukan gitu, sedu gitu, begitu, orang tua saya membuat mengatakan sesuatu yang membuat saya sangat kaget gitu. Misalnya saya dibilang, oh ada tetangga yang kehilangan telur ayam begitu. Jadi seakan-akan menuduh saya gitu. Saya sangat kaget gitu. Tapi sesudahnya cegukan itu hilang. Dan memang setiap kali kita dikagetkan begitu, cegukan itu berhenti, Ustadz. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Apakah tetap berdosa? Dengan Berarti seolah-olah itu obat dari cegukan gitu ya. Kalau ya, karena nafas kita karena dikageti. kaget itu berhenti sebentar, jadi cegukannya hilang. Dan saya itu terbukti, Ustadz. Gimana itu dusta yang begitu, Ustadz? Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Bagaimana hukumnya? Dulu saya waktu kecil, kalau lagi cegukan, itu sering dikagetin sama orang tua. Ditakut-takutin. Tapi setelah ditakut-takutin atau dikagetin itu, cegukannya hilang. Apakah menjadi boleh untuk menakut-nakuti seperti itu? Maka jawabannya ya tetap nggak boleh. Ya, Walaupun sesudah cegukan itu berhenti dikatakan bahwa itu cuma untuk menghentikannya, tetap nggak boleh, Ustaz. iya tetap nggak boleh. Ya, karena kan sebetulnya itu bukan obat satu-satunya penghilang cegukan. Ya, tentu masih ada obat lain kan, kita banyak minum juga hilang cegukan. Maka yang jadi unsur yang diharapkannya itu
maka itu tetap akan melekat dan tidak diperbolehkan. Selama tadi, karena unsur yang diharamkannya apa di situ? Menakut-nakuti seperti mengagetkan. Ya, maka yang seperti itu tetap haram walaupun niatnya tadi. Apakah niatnya bercanda atau mungkin niatnya tadi dalam rangka untuk menghilangkan cegukannya. Tetap. Karena bisa jadi orang yang dia kagetin itu bisa mendatangkan mudarat ke dia. Apakah tiba-tiba dia loncat gitu ya? Apakah tiba-tiba dia jantungan? Nah, Islam mencegah itu. Karena itu bisa membahayakan efeknya. Ketika dia dikagetin, ditakut-takutin, efeknya bisa mendatangkan mudarat. Maka yang seperti itu dicegah oleh syariat ini. Maka tetap hukumnya dilarang. Allah Eh, Ta'ala a'lam. Ustaz, dalam hal ini apakah boleh saya memintakan ampun untuk orang tua saya, Ustaz? Iya boleh. Apalagi mungkin orang tua juga dulu belum tahu ilmunya. Ya, Ya, pasti belum maka tahu, Ustaz. Kalau tahu, pasti tidak dilakukannya. iya. Jadi, saya minta Nah, yang ampunkan ya, seperti itu Ustaz ya. boleh memohonkan ampun, apalagi dulu orang tua belum tahu ilmunya dan Allah Maha Pengampun. Apalagi memang hambanya tersebut sudah cari ilmu, tapi ternyata ilmu yang seperti ini belum dia dapatkan, maka insya Allah Allah akan memaafkannya pada hari kiamat. Ya, mereka sudah meninggal, Ustaz. Iya, tinggal dimohonkan ampun saja, boleh. Ya, Makasih, Ustaz. Jazakallah khairan. jazakillah khairan. Ada kuis 3 pertanyaan. Masih ada waktunya? Oh, ada lagi? Hah? Oh, yang offline. Hmm. Terus kita suka manggil dia good gitu, tapi sebelumnya kita tuh udah minta izin kalau kita manggil dia gigi boleh nggak, tapi dia apa kan gitu. Dia ridho. Dia ridho dipanggil Ndut Dia gitu. nggak apa-apa itu. Dia biasa suka enak kita panggil good gitu. Dia udah ya nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Kalau sudah itu boleh nggak? Hanya udah enak aja gitu. Itu ucapan nggak papanya memang benar-benar tulus dari hati atau di lisan aja. Baik. Kalau memang dia ridho dipanggil Ndut, ya boleh hukumnya jadinya. Tapi itu sekedar boleh ya, tapi tidak dianjurkan. Walaupun dia ridho, karena kita nggak tahu isi hatinya kan. Maka yang lebih utama ditinggalkan panggilan-panggilan buruk seperti itu. Walaupun dia ridho, kalau dia ridho memang jadi boleh hukumnya. Tapi tetap dong kita jatuh pada melecehkan orang tersebut. Maka lebih baik ditinggalkan ya, panggilan yang buruk seperti itu. Iya, tafadhol. Ada lagi? Iya. Teman-teman menganggap Fulana dianggap dengan bercandaan kamu lagi sakit atau dibilang Fulana tidak seru lagi, teman-teman bisa bercanda lagi. Lalu saya menjauhi mengurangi teman, apakah ini masuk kepada menjauhi alhamdulillah? Menjauhi apa? Pertemanan ini Menjauhi hak pertemanan. Begitu pertanyaannya?
Menjauhi apa? Selama ini kan sudah tidak bercanda berlebihan lagi, dan dianggapnya teman-teman ini sudah bersebulan. Lalu beliau mengurangi teman, apakah itu termasuk kepada menjauhi hubungan? Oh, berarti dia menjauhi temannya tadi. Yang pertama, kan tadi hukum asalnya bercanda boleh, tapi tidak berlebihan. Ya, kalau ternyata fulanah ini memang dia orangnya nggak suka bercanda, maka ya jangan dipaksa. Dan kalau memang dia menjauhi orang yang suka bercanda, maka itu tidak dianggap dia tidak menunaikan hablum minannas. Karena bisa jadi kalau urusan bercanda, saya nggak ikutan deh. Tapi kalau memang ada yang lagi susah, ada yang butuh bantuan, baru dia tetap ikut. Maka yang seperti ini ya nggak masalah. Selama fulanah ini juga dia memang nggak bersikap hajar atau hajar ya, nggak mau menegur sapa orang-orang teman-temannya tersebut lebih dari 3 hari. Selama dia fine-fine aja, cuma kalau urusan bercanda dia nggak terlalu suka, ya nggak masalah. Ya, yang penting dia tidak ada rasa benci, rasa dendam tadi, nggak mau tegur sapa kepada temannya. Selama nggak ada itu, maka boleh-boleh saja dia untuk menjauhi temannya yang suka bercanda tadi. Jadi itu tidak memutuskan hablum minannas, tapi dia mencoba untuk ya tidak berlebihan di dalam bercanda saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup. Ini buku jadi hadiah. Jadi pertanyaan pertama. Sebutkan 4 konten yang kita dilarang untuk bercanda. Sebutkan 4 konten yang kita dilarang untuk bercanda. Ada? Ya, silakan. Nah, itu ada yang raise hand nih di online. Oh, yang offline. Di dalam bercandanya ada kalau kontennya manusia berdusta atas mereka dalam bercandanya. Ya, ahsanti. Tafadhol. Yang kedua, sebutkan 2 situasi dan kondisi yang nggak boleh bercanda. 2 sikon yang kita dilarang untuk bercanda. Dua situasi kondisi yang kita dilarang untuk bercanda apa? 2 aja sebutin. Saat kapan? Hah? Ada yang angkat tangan nggak? 2 situasi atau kondisi yang kita dilarang untuk bercanda kapan? Ya, silakan.
dalam situasi atau majelis yang sering. Ya, Ahsanti, silakan dikasih hadiahnya. Yang ketiga, sebutkan keutamaan orang yang meninggalkan dusta dalam bercanda. Apa balasannya kata Rasulullah? Apa keutamaan atau sebutkan keutamaan orang yang meninggalkan dusta dalam bercanda? Satu saja apa? Nggak kedengeran jawabannya. Akan dibuatkan taman surga. Dibuatkan taman di mananya surga? Bukan taman di surga. Itu orang yang ninggalin debat, yang ninggalin dusta dalam bercanda. Ada lagi yang jawab? Ya, silakan. Iya, dia dapat apa? Istana di bagian tengah surga. Iya, betul. Asante. Baik, kita cukupkan kajian kita petang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.